let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anggun Safitri, and here I want to explain about some material in error analysis, that is grammar error atau kesalahan tata bahasa. Jadi, tata bahasa secara tradisional sudah dibahas pada materi pembahasan tentang morfologi dan juga sintaks. Untuk morfologi itu adalah materi yang membahas tentang struktur kata, sedangkan sintaksis itu membahas tentang struktur di atas kata, misalnya seperti frasa, klausa, kalimat, dan juga paragraf. Jadi, dapat disimpulkan pada materi kali ini, yaitu kesalahan tata bahasa, kita akan membahas tentang dua kesalahan, yaitu yang pertama kesalahan morfologi dan juga yang kedua kesalahan sintaksis. Jadi, kesalahan morfologi sendiri merupakan kesalahan pada struktur kata. Dalam mempelajari morfologi, kita juga akan mempelajari tentang leksis, karena seperti yang kita tahu, lexical error kemarin juga membahas tentang kata, sehingga mereka ini, morfologi dan leksis, ada hubungan. Nah, contoh dari morfologi sendiri yaitu seperti penambahan suffix atau prefix, awalan atau akhiran. Dalam menambahkan suffix atau prefix, itu kita tidak boleh asal memilih, tapi ada tempatnya masing-masing, ada pasangannya masing-masing, sehingga kita harus memasangkan dengan pasangan yang tepat. Sebagai contoh, seperti yang pernah kita bahas, bahwa kata leksikal itu ada 5 macam, yaitu ada kata benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan, dan juga kata depan. Nah, saya akan memberikan contoh masing-masing satu dari setiap kata ini. Jadi, untuk contoh yang pertama yaitu noun atau kata benda. Contohnya misalnya nih, dari kata six book. Nah, pada kata six book, seharusnya dia menambahkan s, suffix s di belakang untuk menyatakan bahwa itu lebih dari satu buku. Jadi, kalimat yang benar yaitu six books. Itu merupakan salah satu error yang terjadi pada kata benda. Selanjutnya yang kedua yaitu pada kata kerja atau verb. Misalnya nih, he was drinking. Nah, itu merupakan salah karena suffix di belakang seharusnya bukan n atau n tetapi ing, sehingga kalimat yang benar yaitu he was drinking. Kemudian yang ketiga yaitu kata sifat. Nah, kata sifat atau adjektif. Contohnya misalnya a colorfuler scene, di mana seharusnya yang benar yaitu a colorful scene. Jadi colorful sendiri tidak bisa ditambahkan di belakangnya, sehingga kata colorfuler itu adalah kata yang salah. Nah, selanjutnya yaitu kata keterangan atau adverb. Misalnya, visit me soonly. Nah, itu merupakan kalimat yang salah. Kenapa? Karena kata soon itu tidak bisa ditambahkan dengan li, sehingga yang benar visit me soon, tidak perlu tambahkan dengan li. Nah, kemudian yang terakhir yaitu preposition atau kata depan. Nah, untuk kata depan sendiri ini tidak bisa ditambahkan prefix maupun suffix. Shaughnessy menyatakan bahwa morphology error atau kesalahan morfologi ini merupakan kesalahan yang kecil namun sering sekali terjadi atau terus-menerus dilakukan oleh pembelajar. Hal yang paling penting atau yang masih membuat banyak pembelajar bingung yaitu diantaranya yang pertama, singular ketiga atau suffix s untuk menyatakan singular ketiga. Seperti yang kita tahu pada simple present tense, saat kita menggunakan subjek she atau he, maka kita perlu menambahkan s pada kata kerjanya. Misalnya, she walks atau she cooks. Nah, kemudian yang kedua yaitu plural. Untuk menyatakan bahwa suatu benda itu jamak, maka kita harus menambahkan s juga. Jadi suffix s ini dapat digunakan untuk menyatakan benda yang lebih dari satu dan juga dapat menyatakan untuk singular ketiga. Sehingga banyak siswa yang bingung kenapa satu suffix yang sama yaitu s dapat digunakan untuk sesuatu yang berbeda atau memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya yaitu untuk past tense yaitu suffix ed. Banyak juga siswa yang bingung nih, karena biasanya siswa kan akan menggunakan ed ini untuk verb to atau kata kerja kedua. Misal nih, she has cooked. Nah, namun banyak yang berpikir bahwa kata kerja cook ditambahkan dengan ed ini bisa digunakan pada yang lain juga selain menggunakan have, sehingga kadang-kadang mereka membuat kalimat I can cook, di mana itu merupakan kalimat yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu preposition ing. Itu juga banyak pembelajar yang melakukan kesalahan pada hal itu.
Oke, selanjutnya kita akan membahas kesalahan sintaksis. Untuk kesalahan sintaksis, kita akan membahas 4 kesalahan lagi, yaitu yang pertama, kesalahan struktur frasa, yang kedua, kesalahan klausa, yang ketiga, kesalahan kalimat, dan yang keempat, yaitu kesalahan kohesi. Untuk kesalahan pertama, yaitu kesalahan struktur frasa. Dalam bahasa Inggris, frasa itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada noun phrase, yang kedua ada verb phrase, yang ketiga ada adjective phrase, yang keempat ada adverb phrase, dan yang terakhir yaitu preposition phrase. Sebagai contoh, dalam kesalahan struktur frasa yaitu pada kalimat he no can swim. Pada kalimat ini terdapat 2 kesalahan, yaitu yang pertama ada misordering dan yang kedua yaitu miselection. Untuk kata no, seharusnya dia menggunakan kata not dan bukan no. Nah, untuk orderingnya sendiri itu terbalik, seharusnya can dulu baru not. Jadi kalimat yang benar yaitu he cannot swim, bukan he no can swim. Itu merupakan salah satu contohnya. Selanjutnya yang kedua yaitu kesalahan klausa. Nah, kalau kesalahan struktur frasa itu kan kesalahan yang terjadi karena adanya pelanggaran struktur pada bagian-bagian frasa. Nah, kalau untuk kesalahan klausa ini mencakup seluruh kesalahan frasa yang ada dalam struktur-struktur klausa. Sebagai contoh, dalam kalimat she seems crying. Ini merupakan salah satu contoh error pada klausa dalam hal miselection. Seharusnya kalimat itu tidak menggunakan kata crying, tetapi to cry. Jadi kalimat yang benar yaitu she seems to cry. Nah, itu merupakan salah satu contohnya. Selanjutnya, kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan kalimat. Jadi kesalahan kalimat ini sendiri terjadi karena pemilihan kalimat yang sesuai dengan konteks. Jadi suatu kalimat itu yang dipilih harus sesuai dengan konteks bacaan yang sedang dibuat. Sebagai contoh, ada 2 kalimat nih. Yang pertama yaitu Gandhi, who led the independence movement in India, was a politician. Kalimat yang kedua, Gandhi, who was a politician, led independence movement in India. Jadi, pada kedua kalimat tersebut memiliki pemahaman yang berbeda atau memiliki arti yang berbeda. Untuk kalimat yang pertama, itu lebih menekankan bahwa Gandhi merupakan seorang politisi, dan kalimat bahwa Gandhi memimpin tentang kemerdekaan itu merupakan kalimat sampingan atau kalimat tambahan. Sedangkan pada kalimat yang kedua, Gandhi sebagai pemimpin kemerdekaan merupakan kalimat yang utama, sedangkan sebagai politisi merupakan kalimat tambahan. Tidak ada yang salah pada kedua kalimat tersebut, tergantung penulis ini ingin mengambil konteks apa. Jika penulis ingin membahas tentang Gandhi seorang politikus, maka dia bisa menggunakan kalimat yang pertama. Sedangkan jika penulis ingin membahas tentang Gandhi merupakan pemimpin kemerdekaan, maka dia bisa menggunakan kalimat yang kedua, sesuai dengan konteks yang sedang ia buat. Baiklah, kesalahan yang terakhir yaitu kesalahan intersentence atau kesalahan kohesi. Jadi kesalahan ini terjadi karena penulis itu tidak memberikan keselarasan pada kalimat-kalimatnya. Jadi biasanya pada suatu bacaan itu pasti akan ada beberapa paragraf, dan setiap paragraf atau setiap kalimat itu harus saling berhubungan, harus saling berkaitan dan membahas konteks yang sama. Tidak mungkin yang pertama akan membahas air, terus yang kedua membahas tanah. Itu tidak kohesi atau tidak selaras, tidak masuk akal. Jadi pada suatu bacaan, setiap kalimatnya dan setiap paragrafnya itu harus berhubungan atau saling berkaitan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.